Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Pelanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar kulumpuhin. Vera, dasar jalang. Beraninya kamu rayu suamiku. Kuhabisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip banget. Ini putriku, gak salah lagi. Anakku, kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal bahas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah,
Aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Hah? Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz. Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu, Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, Ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah. Tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah, Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan.
Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang nggak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, ayah, ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya. Ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain. Bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Hah, pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja, rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri punya. palsu. Diamlah!
Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga, Vera, kamu gila? aku lagi bersihin sampah. Sudah jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi, akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah.
Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit. Cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak Jeff. Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tata. Perasaan duduk di tata emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera nggak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Hah? Kamu terluka di bagian mana? Jalang. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa, gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff nggak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku nggak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat?
Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Gak mau? Ya sudahlah, murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah. Kak Darman, sekarang hanya ada kita berdua. Jujurlah padaku, apakah kali ini adalah trik barumu mengejar kakakku? Trik tarik ulur, iya kan? Kamu ingin menarik perhatian kakakku, iya kan? Enggak, aku benar-benar sudah lupa. Siapa itu? Wulan. Serius, kamu gak berbohong padaku kan? Kamu bersumpah? Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan ditabrak. Cukup. Jangan mengatakan ucapan yang jelek lagi. Kali ini kamu sudah membuat aku shock, tahu? Kamu benar-benar lupa ingatan. Dan malah sekarang melupakan kakakku seorang diri. Jadi, apa yang terjadi di antara kami? Dulu, kamu mengunjungi rumahku. Saat bertemu dengan kakakku, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejarnya selama 7 tahun. Cintamu sedalam lautan. Janji sehidup semati hingga kiamat. Cukup. Kalau begitu, sekarang dia adalah pacarku. Bukan. Kakakku sangat cuek padamu. Di hatinya hanya ada mantan pacarnya Yansen Tenandi. Sejak putus padanya, kakakku selalu mabuk setiap hari hingga masuk rumah sakit. Nyawanya hampir terancam. Dia mengalami patah hati selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini juga terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya itu. Lalu dia meninggalkanmu di jalan tol sendirian. Makanya kamu bisa ditabrak. Kamu. Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan. Nona Wulan, apa kita nggak perlu menunggu Pak Dharma? Wulan, Jika Yansen melihatnya, Wulan! pasti nggak senang. Wulan, apa salahku? Aku akan perbaiki. Wulan. Jalan saja. Baik. Wulan. Enggak. Kalau begitu berarti kakakmu cuek kepadaku, juga menyukai orang lain, dan menyakitiku demi dia. Jadi apa yang aku sukai darinya? Jangan-jangan kamu menipuku? Hah? Aku jadi anjing penjilatnya? Aku menipumu. Kak Darman, semua orang juga tahu kamu itu cinta mati kepada kakakku. Ya benar saja.
15 Juli adalah ulang tahun kakakku. Bagaimana? Apa sekarang sudah ingat? Enggak. Tapi sekarang aku percaya pada omonganmu. Kakakmu memang tipe yang aku sukai. Hari Valentine ke-7, aku menghabiskan setengah bulan untuk latihan menyatakan cinta padanya. Paling pada akhirnya cintaku akan ditolak. Wulan, kamu bilang kita nggak akan mungkin bersama. Tapi aku tetap nggak bisa melupakanmu. Wulan, kita sudah berkenalan selama 7 tahun. Bersedia menerima cintaku? Gak mau. Darman, apa kita gak berteman saja? Kenapa kamu selalu begini? Hari ini kamu mabuk lagi. Kamu mengira aku adalah dia. Dan memanggil namanya ratusan kali. Kamu bilang gak bisa melupakannya. Meskipun kamu tahu gak ada balasan. Jansen, Kamu tetap saja rela menunggu dia. aku sangat merindukanmu. Saat ini, aku merasa nasib kita sama. Sama-sama menyedihkan. Kak Darman, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Meskipun sekarang aku sudah gak ingat apa-apa lagi. Tapi jika membaca catatan ini, aku tetap merasa sakit hati. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apa ingin melanjutkan pengobatan? Oh ya, pamanku adalah psikiater hebat. Dia bisa... Sudahlah, meskipun aku lupa ingatan, tapi aku dapat merasakan. Dulu saat aku menyukai kakakmu, aku begitu menderita. Karena sekarang sudah melupakannya, kurasa ini adalah hal baik. Hei! Halo, Ibu. Oh, oke. Kak Darman, aku antar kamu kembali ya. Gak perlu, kamu pergi saja. Aku di sini dulu. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Oke. Nanti aku datang menjenguk lagi. Halo, Ibu. Darman, bukankah ibu pernah bilang bahwa waktu kecil kamu pernah dijodohkan? Perjodohan ini sudah tertunda sejak lama. Apa kamu sudah pertimbangkan? Aduh, mana mungkin dia menyetujuinya. Oke, Ibu. Setelah aku selesai mengurus masalahku, aku akan pulang untuk menikah. Apa katamu? Kamu sudah nggak suka kakak sahabatmu lagi? Dasar bocah tengik. Dulu demi mengejarnya, kamu bersikeras menetap di Johor dan gak mau kembali ke Lumas. Kamu sudah mengejarnya begitu lama. Apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? Sekarang aku sudah gak suka dia. Kedepannya, aku juga gak akan suka dia lagi. Darman, apa katamu? Wulan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bahkan kejar aku sampai rumah sakit. Jika kamu mencari tahu keberadaanku melalui adikku lagi, aku bisa saja melaporkanmu. Kamu salah paham. Aku gak mengikuti kamu. Aku mengalami kecelakaan di jalan tol. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kenapa? Kamu salahin aku karena tinggalin kamu di jalan tol. Wulan, Jansen, demammu baru turun. Aku menyuruhmu beristirahat. Kenapa kamu keluar? bosan di kamar. Aku keluar untuk menghirup udara. Wulan, dia Dia adalah sahabat adikku, seorang perancang di perusahaan Darman Susilo. Aku gak begitu kenal. Pak Darman. Salam kenal. Namaku Jansen Tenandi. Pak Darman, kepalamu diperban seperti itu. Apa kamu mengalami kecelakaan? Aku mengalami kecelakaan kecil, sedikit gegar otak. Jadi Pasien aku... Darman Susilo kamar 1124 sudah harus diperiksa dokter. Ya. Maaf ya, aku harus kembali diperiksa. Nggak apa-apa. Dulu setiap kali bertemu aku, bukankah dia selalu mengejarku? Hari ini dia malah pergi begitu saja. Pak Darman, kebetulan sekali. Halo,
Wulan baru saja menerima telepon, jadi pergi sebentar. Aku bosan sekali. Gimana kalau kita ngobrol saja? Boleh. Karena kamu adalah temannya Sofan, juga sudah bekerja bersama Wulan selama ini. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hal apa itu? Dengar-dengar ada seorang cowok yang mengejar Wulan selama 7 tahun tanpa putus asa. Apa kamu tahu siapa cowok itu? Apa respon Wulan terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi meskipun cowok itu sudah mengejarnya selama 7 tahun, di hatinya hanya ada dirimu. Dengan begitu, kamulah yang terpenting baginya. Yang lain gak penting. Kamu tahu ceritaku sama dia? Dia sering cerita tentang aku padamu. Kecelakaan itu terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya. Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan. Benar. Dia sangat mencintaimu. Aku pacaran 4 tahun sama dia. Semua orang mengira aku adalah cinta sejatinya. Setelah putus, aku tahu dia gak bisa lupain aku. Makanya aku pulang. Sewaktu tiba, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi saat menerjang hujan dan menjemputku di bandara, di saat itulah aku tahu. Sebenarnya semua gak berubah. 2 hari ini aku masuk angin karena gak biasa cuaca setempat. Dan Wulan yang merawatku. Aku bisa merasakan dia mau balikan sama aku. Tapi aku gak tahu kenapa dia gak ungkapin itu. Aku kira dia sudah jatuh cinta pada cowok itu. Makanya aku bertanya padamu. Menurutku, jika kamu penting baginya, dia gak mungkin minta balikan begitu saja. Dia pasti mau kasih kamu kejutan. Terima kasih. Mendengar perkataanmu, aku jadi merasa lebih baik. Wulan. Jansen, kamu di mana? Aku dan Pak Darman ada di tepi danau. Aku akan ke sana. Jansen. Jansen. Darman, kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku gak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri. Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Jansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman. Sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Jansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah gak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku gak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia gak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu gak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya. Aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu.
Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi, karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa nggak masuk? Kurasa aku nggak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Yangchen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo, Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja. Kelihatannya, melupakan hal tentang dirinya, bagiku, sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo Kak Darman. Ayo main. Ayo, minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 10. 10. 15, 10. 10. Ayo kita main dadu. Minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Akhirnya kamu kalah juga. Hukuman. Hukuman apa? Katakan. Jujur atau tantangan? Jujur saja. Jujur. Ya, oke. Tanya saja. Oke, coba katakan kisah cinta apa yang paling membekas di hatimu seumur hidup ini? Kisah cinta yang paling membekas di hatiku seumur hidupku. Mungkin adalah cinta pertamaku. Oh. Dia adalah kakaknya sahabatku. Aku sepertinya jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Surat cinta yang kutuliskan untuknya sudah bertumpuk seperti gunung. Diam-diam aku mengambil fotonya dan mencetaknya hingga beralbum-album. Semua orang tahu aku cinta mati sama dia. Tapi dia nggak menyukai aku. Sudah melupakan aku. Ternyata dia cuma lagi main tarik ulur. Wulan, kamu dan Pak Darman. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dari awal itu cuma perasaannya sepihak dan berpikir berlebihan. Ayo pergi. Kak Wulan. Kurang ajar. Hei, tunggu. Kak Wulan. Kamu jelas-jelas tahu Kak Darman adalah sahabatku. Kenapa kamu menghinanya di depan orang banyak? Dia menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu gak bisa bersikap baik padanya? Karena dia sudah tulus padamu. Aku sudah sabar hadapi dia 7 tahun. Karena dia sahabatmu, maka aku sudah menolaknya berkali-kali. Apa aku masih kurang baik? Bagiku cara dia menyukaiku sudah sangat mengganggu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang, dia nggak akan menyukaimu lagi. Sejak kamu tinggalkan dia di jalan tol, Kak Darman mengalami kecelakaan dan gegar otak. Cukup! Karena dia adalah sahabatmu, makanya aku mengantarnya pulang. Kenapa aku nggak boleh tinggalkan dia di tengah jalan? Meskipun dia kecelakaan, meskipun waktu berputar kembali 100 kali, aku akan tetap tinggalkan dia demi Hansen. Jika dia membenciku karena hal ini, beritahu dia, jauhilah aku selamanya. Ayo pergi. Kak Wulan, kamu memang gak punya perasaan. Benar. Barang-barangku sudah dibereskan. Sebentar lagi aku mengundurkan diri.
Yasmin. Darman? Bukankah kamu mengalami kecelakaan dan lagi cuti? Aku dengar-dengar jabatan Direktur Departemen Desain sudah kosong. Bulan berniat menaikkan jabatanmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berhenti kerja? Setelah lulus, demi bisa bertemu dengan Wulan setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Grup Morgana. Selama 3 tahun ini, aku bekerja dengan baik demi bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah gak ingat dia lagi, jadi sudah lupa gimana rasa menyukainya. Aku sudah mau pulang. Kedepannya, aku mungkin akan tinggal di kampung halamanku. Baiklah, aku akan serahkan surat ini untuk ditandatangani Bu Wulan. Dengan begitu kamu bisa pergi. Darman, Bu Wulan tadi kumpulkan semua pegawai Departemen Desain. Sepertinya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya sudah mau dimulai. Gimana kalau kamu ikut rapat dengan kami? Darman, kamu sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek besar desain perusahaan. Karyamu juga meraih banyak penghargaan emas. Seharusnya, kamu yang menjabat sebagai direktur. Benar, kamu begitu berprestasi. Bu Wulan juga sangat mengandalkanmu. Jika kamu yang jadi direktur baru, kami semua terima. Jika nanti sudah diumumkan, kamu harus menraktir kami makan ya. Siapapun direktur yang baru, itu nggak penting. Tapi, aku harus mentraktir kalian makan. Aku juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar. Ayo, rapat dulu. Aku rasa kalian semua sudah mendengar kabarnya. Pada rapat hari ini, aku ingin umumkan direktur baru Departemen Desain. Apa ada yang ingin kalian ungkapkan? Silakan katakan. Bu Wulan, beberapa tahun ini, berkat kepercayaan dari perusahaan, banyak proyek yang telah dipercayakan kepadaku. Aku dan rekan lainnya juga sudah berusaha keras menyelesaikan dengan baik. Aku nggak tahu siapa direktur baru yang ibu pilih. Tapi sebelum resmi diumumkan, aku ingin mengajukan... Mengenai calon direktur baru, ada banyak perancang di Departemen Desain yang karyanya memang kalah dari milikmu. Tapi kamu masih kurang pengalaman. Jadi aku memutuskan menunjuk seorang direktur baru yang kaya pengalaman untuk menjabat di posisi penting ini. Selanjutnya, aku perkenalkan direktur baru Departemen Desain, Jansen Tenandi. Halo semuanya, namaku Jansen Tenandi, lulusan S3 Universitas Desain Milano. Aku pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Juara 2 desain Siapa yang gak Kyoto. pernah meraih penghargaan itu? Atas dasar apa dia menjabat? Juara 3 penghargaan desain berpengaruh dan lain-lain. Masalah direktur baru Departemen Desain, apa masih ada yang ingin disampaikan? Bu Wulan, kami semua merasa Pak Jansen masih kurang pengalaman kerja dan masih perlu berlatih selama 2 tahun baru bisa menjabat sebagai direktur baru. Jika dibandingkan, aku merasa Darman lebih cocok menjabat. Jansen lulusan dari sekolah ternama dan pernah meraih penghargaan internasional yang gak terhitung jumlahnya. Wawasan dan kemampuannya gak bisa dibandingkan dengan Darman. Darman memang pernah memegang beberapa proyek, tapi semua ini didukung fondasi kuat grup Morgana. Barulah dia bisa mencapai prestasi itu, jika menyerahkan semuanya kepada Jansen. Aku yakin dia bisa mendapatkan nilai sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka dari itu, hanya Jansen yang pantas menjabat sebagai direktur baru. Gak ada yang boleh menentang. Bu Wulan, ini ada surat pengunduran diri yang perlu tanda tangan Ibu. Surat pengunduran diri? Wulan, apa aku sudah merepotkanmu? Enggak. Mengangkatmu menjadi direktur adalah keputusanku yang paling tepat selama aku menjalankan bisnis. Ayo. Darman, Bu Wulan tadi hanya hilaf sesaat. Kamu tenang saja, kami hanya mengakuimu sebagai direktur departemen desain. Benar-benar. Atas dasar apa dia menjadi direktur? Darman, Bu Wulan sudah menandatanganinya. Sebenarnya, siapapun yang jadi direktur baru itu nggak penting. Aku sudah mengundurkan diri. Tadi yang ditandatangani Bu Wulan
adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Rekan-rekan semua, perjalanan kita masih panjang. Jagalah diri kalian dengan baik. Semoga bisa berjumpa kembali. Pak Darman, apartemenmu sudah terjual. Ini dokumen untuk proses balik nama. Silakan ditandatangani. Halo Sofan. Kak Darman, hari ini adalah ulang tahunku. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Aku sudah menantikan hadiah dari kamu. Mana mungkin aku melupakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah sejak awal. Hari ini pasti akan kuberikan padamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sofan. Semoga panjang umur. Berdoa. Berdoa, sebut keinginanmu. Nona Wulan dan Pak Jansen sudah putus sejak lama. Aku kira mereka sudah nggak mungkin balikan. Nggak disangka setelah beberapa tahun mereka balikan lagi. Setia sekali ya. Iya benar sekali. Sahabatnya Pak Sofan sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi hati Nona nggak pernah tergerak. Bisa dilihat, Bu Wulan benar-benar menyukai Pak Jansen. Ayo bekerja. Oh, Pak Darman, maaf ya, maaf. Kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa. Siapapun cowok yang disukai Wulan dan dia mau menikah, juga nggak ada hubungannya denganku. Itu adalah urusannya. Sofan. Hah? Kak Darman? Selamat ulang tahun. Kenapa baru datang? Aku nungguin dari tadi. Ayo makan kue. Terlalu ramai, ribut sekali. Aku nggak mau bergabung. Kalian lanjutkan saja. Aku tunggu di kamarmu. Ada yang ingin aku sampaikan. Bukankah kamu bilang sudah mau nyerah? Kenapa kamu masih terus-menerus mendekati Wulan? Aku beritahu kamu, di hatinya hanya ada aku. Meskipun kamu menarik perhatiannya dengan berbagai cara, dia nggak akan menyukaimu. Selamanya kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Aku datang mengantarkan kado untuk Sofan. Aku sebentar lagi pergi. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayangi. Wulan itu cinta mati sama aku. Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan? Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya. Bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan. Tapi di belakangnya kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Jansen! Jansen! Darman, jika terjadi sesuatu pada Jansen, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Jansen. Darman. Darman, beraninya kamu memukul Jansen. Kamu percaya pada semua omongannya? Apa kamu nggak melihat bukti? Benar. Gak peduli apapun yang Jansen katakan, aku akan percaya padanya tanpa syarat. Gak perlu bukti apapun. Jadi, sekarang kamu menemuiku untuk apa? Cepat minta maaf pada Jansen. Ayo. Kak Wulan! Kak Wulan!
Lepaskan dia. Minggir. Hari ini dia harus minta maaf pada Jansen. Aku gak izinkan. Aku percaya Kak Darman gak bersalah. Kamu terlalu berpihak kepada Jansen. Di kamarku ada CCTV. Semua kejadian tadi malam ada buktinya. Kalau kamu memaksa Kak Darman untuk minta maaf, oke. Kamu lihat dulu rekaman CCTV-nya. Oke. Malam ini aku akan lihat rekaman CCTV-nya. Jika sudah terbukti, aku mau lihat gimana dia membantah lagi. Kak Darman, aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh kota. Dijamin gak akan meninggalkan bekas luka. Nggak separah itu. Hanya luka kecil saja. Nggak perlu khawatir. Sebenarnya, kemarin aku pergi menemuimu karena ada yang mau aku sampaikan. Sore ini aku sudah mau pulang ke Lumas. Keluargaku jodohkan aku sama cewek sejak kecil dan mendesak aku untuk menikah. Nanti antar aku ke bandara, ya? Maafkan aku. Semua ini salahku. Minta maaf apanya? Kita berdua nggak bersalah. Sudahlah. Setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya? Iya. Kamu pria sejati, buat apa menangis? Memangnya kamu anak gadis? Penerbangan menuju Johar sudah mulai mengecekkan tiket. Silakan pergi ke loket nomor 3. Kak Darman, setelah pulang, kamu harus hidup bahagia. Tenang saja. Malam ini aku akan menyelidikinya dengan baik dan memulihkan nama baikmu. Apapun itu kebenarannya, semuanya sudah gak penting bagiku. Bagaimanapun, semua rasa sakit yang dia berikan secara cuma-cuma sudah lenyap dari ingatanku. Sampai jumpa, Wulan, selamanya. Tanpa sisa. Sampai jumpa ya. Halo. Kak Wulan, Kak Darman sudah meninggalkan Johar. Kamu yakin gak mau datang antar dia? Apa? Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi, aku difitnah! Aku difitnah! Aku difitnah! Aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara. Menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela? Iya. Kamu bebas. Walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini, aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu. Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu nggak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard,
Budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, Sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uriah. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Dasar gabungan. Kamu tahu apa? Kamu gak apa-apa. Dia sudah gak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry! Ini, Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angkat. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Sela, sudahlah biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Hei, Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu, kamu nggak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu nggak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku nggak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Heh. Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! Apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku nggak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja, nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Nggak perlu. Nama keluarga jelek saja, aku nggak peduli. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku nggak mau ikut. Sudah aku bilang, aku nggak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi. Jangan harap.
Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma, jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu. Itu masih baru. Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih. Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia, malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi nggak akan bersikap buruk padamu. Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela? Sela? Kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Nona Yani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kak Yani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kak Yani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kak Yani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih, Kak Yani. Ini buat kamu. Makasih Kak Yani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kak Yani, ada yang mau aku bicarakan. Cepat ikut aku. Nona Yani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Rati.
Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Gimana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Ke depannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela, kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia. Keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa. Waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Heni. Bibi Rati, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Heni sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Heni. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Heni. Hari ini Nona Heni berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Heni. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Heni. Ini kehormatan besar. Nona Heni sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang. Nona Heni datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Heni. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Heni yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Kubilang gini berasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Heni. Memangnya ulang tahun Heni gak penting? Aku tahu kamu pasti iri lagi ya. Sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, hal sepele begitu. Mana mungkin bisa kuingat? Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Heni itu sama? Hari yang sama.
Sheila, kenapa kamu nggak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami nggak perhatian saja. Aku nggak pernah bilang. Henny, udang ini diimpor langsung. Henny, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu, hari ini juga hari ulang tahunku. Ah, iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sheila. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Henny. Sheila, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sheila, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan. Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apapun. Bagaimana aku dandan? Nggak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Nggak mungkin nggak dapat. Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu nggak mau pakai lagi. Makanya sekarang nggak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henry. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sheila nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sheila buat dipakai bersama Henny. Ini atas persetujuan ibu. Sheila, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun. Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak. Tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sheila, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Nggak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sheila, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, nggak ada. Aku nggak kepikiran. Tunggu Sheila, kalau nggak bohong kamu bisa mati ya. Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Henny traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Henny, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sheila. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi nggak ada yang namanya Sheila. Siapa itu Sheila? Apa? Pak Henry, memang nggak ada yang namanya Sheila. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kartu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan gak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah, Sheila, maaf. Ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita, mending kamu simpan saja buat Henny. Bisa sopan sedikit dengan ibu. Sheila, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Henny lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Henny. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar. Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kami saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang. Sekarang malah buat ribut di sini. Sheila, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah.
Nona Henny datang. Kak Sela, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sela, kamu nindas Henny lagi? Henny, kamu nggak apa-apa? Henny, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sela, padahal kamu tahu ini hari penting buat Henny, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke. Maaf, puas. Sela, kamu di penjara sampai gila ya? Anak durhaka, ku habisi kamu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil, tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Henny. Aduh, Bu, jangan bela dia lagi. Sela, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Henny. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rustini atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar. Tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sela. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta mall grup Rusdi antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan Henny. Maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sela masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sela, jangan tampar aku lagi. Sela, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak... Kalau enggak apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. Putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sela, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemanapun itu. Kurasa Tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sela, kamu... Sela, ucapanmu itu berhati nurani enggak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu, Kak Sela pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sela, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia coba pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sela, kenapa kamu begini? Anak durhaka. Salah, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat, nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi? Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sela, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sela, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia.
Anak durhaka! Hentikan! Dasar kamu anak gak tahu malu. Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau nggak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga. Sela, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusti, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku nggak akan halangi kamu. 50 cambukan, itu bukan main-main. Sela, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula ini salahmu. Kak Sela, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati. 50 cambukan. Nona Sela berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian. Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rus. Kamu... Sela, Sela cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga. Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sela, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sela dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sela, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusti masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Sela, cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sela nggak mengaku, aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sela, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sela, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah. Ibu. Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman. Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar.
saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama, dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama, dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini kupakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Hah? Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya? Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi nggak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil. Kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin. Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki 5. Kamu dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini Tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Meyuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka.
Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, oh Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang, ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa gak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar. Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga, kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Hah? Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya.
Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka! Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku gak akan peduliin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian. Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super?
Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya. Sudah sampai, selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang? Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta. Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku? Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo, Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu. Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang gak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal.
Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Mas Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Mas Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Mas Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, Aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queenie plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh. Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka,
Selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya, Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin. Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil.